itu api makin membesar. Itu, ayo diselamatin dulu Kak, barang-barangnya. Tim Gabungan Pemadam Kebakaran dan Basarnas Unit Borobudur disibukkan dengan laporan seorang ibu rumah tangga yang tercebur sumur di Desa Belondo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Terperosoknya ibu berusia 46 tahun ini bermula saat dirinya melintas di atas sumur yang dicor. Diduga coran semen tidak kuat hingga akhirnya amblas. Proses evakuasi dilakukan menggunakan tali dan katrol. Sempitnya sumur membuat petugas kesulitan mengeluarkan korban dengan cepat. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah dievakuasi, korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Video amatir warga merekam kebakaran yang melanda restoran siap saji di Jalan Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara. Kepulan asap membumbung dari restoran yang lokasinya berada di area pertokoan ini. Sejumlah karyawan dan petugas ruko berusaha mengeluarkan tabung gas dari dalam restoran. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sejumlah tabung gas tersebut dibuang ke Danau Sunter. Beberapa tabung bahkan masih mengeluarkan gas. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun sebelum kejadian, sempat dilakukan pergantian tabung gas di area dapur lantai dasar. Api akhirnya padam setelah 6 mobil damkar dikerahkan. Seorang karyawan dievakuasi petugas dari dalam restoran menuju ambulans karena mengalami luka ringan. Sebuah pom bensin mini di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Banyaknya bahan bakar bensin membuat api dengan mudah membesar hingga merambat ke toko sembako dan kios jahit yang lokasinya berdekatan. Sejumlah warga panik dan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Sebelum kebakaran, pemilik pom bensin mini sedang melakukan pengelasan kaki dispenser pom bensin mini yang patah. Diduga percikan api las menyambar selang berisi bensin hingga akhirnya kebakaran tidak terhindarkan. Satu mobil pemadam kebakaran dari Pos Cisoka diterjunkan ke lokasi. Api dipadamkan setelah 2 jam proses pemadaman. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Warga Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor langsung panik saat kebakaran melanda kios BBM eceran. Dari gambar amatir warga, nampak asap hitam membumbung tinggi terlihat dari jarak beberapa ratus meter. Sebagian warga berusaha memadamkan api, sementara sebagian warga lainnya tidak berani mendekat lantaran api terlanjur membesar. Kebakaran ini disebabkan oleh konsleting listrik di dalam kios bensin. Selain menghanguskan kios BBM dan sebuah bengkel, api juga membakar beberapa bagian tubuh penjaga kios BBM eceran. Pihak kepolisian Polsek Rumpin Bogor masih menyelidiki kasus kebakaran ini. Sandi adalah korban kebakaran kios bensin eceran di Rumpin Bogor. Bayang-bayang akan terjadi bencana di kios tempatnya bekerja sudah dirasakan laki-laki 31 tahun ini beberapa bulan sebelum bencana terjadi. Sandi sempat bermimpi didatangi sesosok tidak dikenal yang memperingatkan bencana akan datang. Kalian berdua harus cepat sadar. Kalau enggak, kalian berdua akan mendapatkan akibatnya. Usaha kalian berdua akan hancur sehancurnya. Ya. Entah kebetulan atau bukan, yang jelas Sandi mengalami mimpi yang sama sebanyak 2 kali. Setiap detil mimpi masih terekam jelas dalam ingatannya. Kenapa, A? Mimpi yang kemarin lagi. Mimpi itu lagi. Saya sempat ngasih tahu Bang yang kalau orang sini bilang eling.
kayaknya ada orang nih yang mau kasih, tapi abang saya bilang udah nggak usah banyak pikiran, pasrahin aja sama yang kuasa kan. Udah jam berapa, Neng? Jam 7, A. Hah, jam 7? Kenapa, A? Aduh, mau kerja harusnya jam 6. Aduh. A, aku saranin jangan dulu deh, A. Berbeda dengan hari-hari biasanya, pagi itu Sari sang istri tiba-tiba tidak mengizinkan Sandi untuk bekerja. Ya, seakan sebuah firasat, wanita 21 tahun ini tidak mau ditinggal oleh suaminya. Apa, Neng? Sayangnya, keterbatasan ekonomi membuat Sandi tidak mengindahkan permintaan istrinya. Kemarin emang udah ada firasat kali ya istri saya, jangan kerja. Saya suruh istirahat lah 2 hari, Minggu sama Senin. Saya suruh istirahat sama bini tuh. Saya maksa. Kalau kita nggak kerja, kita nggak dapat uang. Kebutuhan kita itu banyak. Sandi memang dikenal sebagai pekerja yang tekun. Hampir setiap hari dia berangkat pagi buta untuk menjemput rejeki. Maka tak heran kalau Ebi, kakak iparnya, memberi Sandi kepercayaan untuk mengelola kios bensin eceran berikut bengkel motor. San, ya. Cepetan isi ya. Ya, biar cepet dijual. Memindahkan bahan bakar ke dalam tangki kios sudah menjadi pekerjaan harian bagi Sandi. Namun pagi itu dia sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, sehingga proses memindahkan BBM dilakukan dengan cara menuangkan BBM dari dalam jerigen ke dalam tong terbuka. Saat tengah asik bekerja, Sandi mendengar suara seperti konsleting listrik tak jauh dari mesin pengukur BBM. Ada yang Bodoh ah. Sayangnya dia tidak menyadari suara tersebut akan mengubah garis hidupnya. bunyi lagi. Cuma ada satu kali. Terus saya fokusnya kan itu sama pulsa doang sih. Saya liatin kilometer. Oh ini kilometer. Kayak kilometer ini yang konslet. Begitu saya lihat, nggak ada apa-apa. Udah saya fokus lagi ke situ. Nggak taunya itu ada kayak pelep itu kulit kabel itu. Jatuh ke bawah. Tiba-tiba ledakan dahsyat terjadi. Api langsung membesar, memuat seisi ruangan tertutup api. Aduh, Akibatnya Sandi terjebak di antara kobaran api. Ya Tuhan, bagaimana nasib Sandi? Ya emang kepikiran, wah udah mau. Kalau saya nggak ada umur nih, ada nasib lah. Udah mati kayak apa gitu kan. Saya cuma pasrah. Saya berusaha cari jalan pintas mau keluar. Kegamangan menyeruak di dalam diri Sandi. Apakah harus bertahan di dalam kobaran api? Atau harus merasakan sakit menerobos api berhadiah keselamatan? Berhasil meloloskan diri tak membuat diri Sandi tenang. Dia baru menyadari betapa besar kerugian yang harus ditanggung. itu ayo diselamatin dulu Kak barang-barangnya. Ditambah kios yang terbakar adalah satu-satunya sumber mata pencaharian. Bahaya itu api mungkin membesar. Dia pun berusaha kembali ke dalam kios untuk menyelamatkan barang dagangannya. Pokoknya saya mikirin abang saya yang ngasih modal itu, belum kejual apa-apa, saya mikirnya begitu. Karena saya orang nggak punya kan, gitu kan. Dia satu-satunya lah keluarga saya yang paling mampu gitu. Jalan usaha saya itu cuma di situ. Kamu tunggu sini aja ya. Beruntung, Ebi sang kakak berhasil menahannya. Kebakaran hebat tersebut membuat panik warga sekitar. Sebagian dari mereka berusaha memadamkan api. Sementara sebagian lainnya tidak berani mendekat lantaran besarnya kobaran api. Tapi mereka tidak menyadari kalau Sandi menderita sakit yang amat sangat setelah lengan kiri dan kedua kakinya terbakar. Aduh, panas banget, sakit. Aduh. Sandi hanya bisa menahan sakit seorang diri. Kulitnya terasa perih dan panas. Keinginan melihat buah hatinya tumbuh dewasa membuat Sandi terus bertahan melawan sakit. Cuma lemes, kita mau begini. Itu ada bayang-bayang anak saya doang. Bayang-bayang anak saya nangis gitu, pengen. Emang lah namanya juga sama anak ya, kita ingat sama umur aja kita. Kalau meninggal anak saya sama siapa gitu. Sini saya kasih obat dulu. Aduh. Alhamdulillah,
Akhirnya ada tetangga baik hati yang menolongnya. Sakit banget, perih banget. Sebentar, tahan. Setelah mendapat pertolongan pertama, Sandi dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis. Kini Sandi belum bisa beraktivitas seperti sedia kala. Luka bakar yang dideritanya belum mengering, apalagi sembuh. Jangankan untuk bekerja, untuk bermain dengan Rifki sang anak saja, Sandi harus merasakan sakit. Di rumah, Sandi adalah tulang punggung keluarga. Dia harus mencukupi semua kebutuhan hidup 6 orang yang tinggal bersamanya. Dia tidak tahu lagi bagaimana merayakan Hari Raya Idul Fitri yang sudah di depan mata. Istri saya itu putus asa, putus harapan. Karena penghasilannya itu. Sandi berharap segera sembuh agar bisa meneruskan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga seperti sedia kala.